James. Ya, Mas Ruby. Salam bahagia Salam James. bahagia. Baru bangun tidur lo ya? Bangun. Master mana James? Masih ngobrol sama kliennya. Dari kapan? Dari semalam. Kapan nih balik? Belum pulang dia dari semalam tuh. Cile lagunya patetik banget loh. Kebanyakan gaul lu sama si Master. Iya. I will be right here waiting for you, whatever it takes. James, Iya. telepon si Master James. Teleponnya kan lagi ngobrol sama kliennya ya. Gak apa-apa. Kasih tahu aja ada gue di sini. Gue dari tadi WA juga nggak dibalas-balas sih. Coba ya gue telepon ya. Oh, udah cuek aja. Bilang ada gue di sini. Sama diangkat juga. Coba lihat. Nggak diangkat ya? Diangkat. Masih ngobrol kali dia nya. Buatnya ya. Ya udahlah. Panas di luar James. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Wherever it takes, or how my heart breaks. Master telepon nih. Hah? Ya, angkat aja James. Angkat ya? Loudspeaker James, loudspeaker James. Halo, salam bahagia. Halo, selamat bahagia Master. Iya. Ini ada Mas Robi di kamar gua. Baik. Nggak tahu. Halo Master. Halo. Halo Master, salam bahagia. Hei, salam Eh. bahagia. Gue udah di sini tempat lo nih. Main. Ayolah, kapan balik? Gue masih sama klien, masih di area duta. Jam berapa balik? Ya, sekitar 3 jam, 4 jam lagi kali. Lama banget. Masih lama. Ngapain sih? Podcast yuk. Apa? Podcast yuk. Podcast di mana? Udah di sini aja lah, biar cepet. Halo. Halo Master. Udah di. Halo. Halo, dengeran nggak? Suara lu putus-putus suaranya. Halo, tes 1 2 3. Ya, gimana Halo. Ayo dah. Podcast yuk. Podcast di mana? Gak ada persiapan lah, gila lo. Nggak apa-apa kan kita orang gila. Sikat. DM IG gua, ada yang DM IG gua. Dem apaan? Iya, katanya, Bang, saya mau kirim lagi barang buat Master C ya. Tapi buat Bang Robi, katanya gitu. Wah, boljuk. Mau kirim apaan dia? Tapi khusus buat Mas Robi ya. Gue bilang, ya nggak apa-apa. Gitu. Apa lu nanya gak barang apaan? Kirim buat khusus barangnya. Heeh. Guling. Anjay, siaul. Seriusan Master? Iya, guling. Lu tinggal beli minyak nyong-nyong. Aduh, niat banget. Ya udah sikat lah. Ya udah. Ya, gue tungguin ya sini ya, gue tungguin ya. Nanti. Gue tungguin ya. Lu mau kemana-mana emang? Enggak, gue nggak kemana-mana, nggak ada kegiatan hari ini. Ya tapi agak ini ya, agak lama ya. James mana James? Gue makan keluar dulu ya. Iya, James sekalian aja. James mana James? Halo ya, Master. Makan sama Robi aja dulu. Oh, gue ikut ke Mas Robi. Oke. Ya. Siap. James, ya. Yuk. Thank you, James, ya. Yuk Salam sama-sama. bahagia. Salam bahagia. Sekali. Siap. Salam bahagia. Datang juga. Wah, repot tuh ya.
Tahu sih lu. Matiin bro. Matiin. Lama. Udah makan? Udah. Makan James? Udah. Makan? Tadi makan KFC. Apa? KFC. KFC. Oh, podcast bro? Yuk. Hah? Yuk. Ntar dulu ya. Yang dulu ya? Oh iya. Sorry. Ntar dulu deh, gua mandi dulu. Luar biasa sobat lagi. Tidur sampai 5. Katanya baterai energizer. Iya gila loh, 2 hari men. Luar biasa sobat. Kat. Jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Robi di channel Emang Kudu Gila Podcast menyatukan energi bersama Master Darta. Master Darta seperti biasa, salam buat Sikat. Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya Sobat semua? Gua berharap Sobat semua dalam keadaan kesehatan yang optimal ya. Dan tentunya masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sikat Sobat IKG. Sikat. Tenang. Kita orang kokai. Rasulullah. Katanya baterai energizer. 2 hari gue Ngapain aja? estafet. Ya ketemu klien. Biasalah. Cerita kehidupan sehari-hari, bagaimana manusia itu agar menjadi lebih baik dalam kehidupannya ya, Sobat IKG. Karena manusia itu memang butuh bercerita, Sobat semua. Jadi kegiatan lu sehari-hari ngapain, Master? Wah, kayak lu nggak tahu, lu udah tahu, Sobat IKG. Gue tahu, cuman kan perlu disampaikan juga buat para Ya, Sobat KG. sama James di sini nginep. Enggak lah. Kemana aja, Master? Ya, Sobat IKG, kegiatan sehari-hari yang nemuin klien, Sobat IKG. Jadi gue itu stay-nya di hotel ke hotel. Kita mau ngobrol kan gue cowok BO. Ngebahas apa aja sih lu? Banyak, ada asmara, material level, ada yang punya usaha, usahanya mandek. Pokoknya ujung-ujungnya harus mencapai ke sebuah wujud. Dan wujudnya adalah yang tidak berwujud. Apa itu? Rasa bahagia. Wus, Gitu, luar Sobat. biasa. Karena manusia itu mewujudkan sebuah wujud yang tidak berwujud sebetulnya. Ulangi, Master. Manusia itu ingin mewujudkan sesuatu yang tidak berwujud. Bahagia itu tidak berwujud. Gimana ceritanya kalau misalkan gue pengen dapat duit, itu kan harus ada wujudnya dong. Iya, dapat duit kan abis itu lu pakai buat apaan? Hmm. Ya kan, terus buat beli mobil misalnya. Pada saat lu pakai mobil kan lu ngerasain tuh. Kan ujungnya rasa lagi. Jadi sebetulnya kita dalam hidup itu mengejar rasa, Sobat IKG. Bukan mengejar mimpi. Mewujudkan iya, tapi kita kejar rasa. Tapi kan Karena untuk- rasa nggak pernah bohong ya, Sobat IKG. Master, tapi kan untuk bisa mewujudkan rasa itu, mungkin sobat-sobat EKG setuju gak nih? Kalau itu memang harus ada wujudnya dulu, baru kita bisa merasakan. Betul, tapi kadang-kadang juga nggak perlu ada wujudnya, bisa kok ngerasain. Bisa juga. Kan ya di perjalanan jiwa itu gue ngajarin tanpa wujud di depan, tapi kita bisa ngerasain. Oke, Ya, kita merem gini, ih gila, asik banget ya itu ya. Apalagi kalau kita di delta state ini. Look, tidur. Berarti itu cuma hanya kita doang dong yang ngerasain itu. Emang yang ngerasain siapa? Kita doang. Tapi kita butuh validasi untuk orang lain ataupun Ya, dari sekarang orang lain. lu coba deh ngerasain rasanya makan nasi goreng. Sekarang ngerasain, bisa kan? Bisa nggak? Gue lapar nih sekarang nih. Lu kan udah makan KFC tadi. Iya. Bisa, ya kan? Yes. Kerasa nih rasanya nasi goreng kan? Gue fokusin ya. Iya, coba. Oke. Dapat. 70%, 80%. Iya. Tapi gue bilang itu hoax. Wah, kurang ajar ini sobat. Karena gue nggak bisa ngelihat dan gue nggak bisa ngerasain rasa lu. Atau enggak gini deh, coba deh lu merem. Lihat mobil lu deh.
Oke. Mobil lu Mitsubishi kan? Oke. Dah. Yakin lo? Lihat. Lihat. Hoax. Oh, iya. No-pick hoax. Oh, ini udah dibahas yang kemarin ya Sobat EKG ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas apa? Ya, gue pengen tahu dulu nih, tadi selain keseharian lo, biasanya tuh klien-klien lo itu ngebahas apa sih gitu? Kebanyakan? Dari 100%, 70% membahas soal ya gitu deh. Waduh, nggak jelas nih gitu idenya nih. Rata-rata sebuah keharmonisan ya. Tapi gue bukan dokter cinta ya. Oke, cukup. Berarti gue tahu nih, berhubung lu barusan ngomong Iya. dokter cinta, berarti tentang asmara ya? Ya rata-rata banyak asmara ya. Tapi asmara tuh bukan berarti orang yang pacaran aja. Apalagi selain orang yang pacaran, Yang sudah menikah juga. sudah mereka juga. Betul. Panah asmara. Sudah katakan cinta. Lagu jadul itu ya? Itu lagunya Afgan bukan? Itu kayak di recycle lagi deh. Oh di recycle ya. Iya. Oh berarti gua yang jadul. Yang gue tahu Panah Asmara tuh lagunya BCL. Gerak-gerak kursinya. Iya. Jadi gimana? Ya Hari udah ini? lah, langsung aja Master kita bahas asmara nih kan sebelumnya kita pernah janji nih. Di podcast sebelumnya ya? Iya, kayak sebelumnya kita bahas tentang cinta. Oke. Ya ada juga sih yang komentar-komentar ya mau diangkat itu Cinta. cinta. Apa yang perlu ditanyakan soal cinta? Ya gimana nih ada pertanyaan, gimana caranya supaya dia bisa mendapatkan pasangan lah. Oh yang belum mendapatkan pasangan. Ya mungkin itu pertamanya dan setelahnya banyak lagi pertanyaan. Sebetulnya Sobat IKG, gue tuh juga nggak tahu definisi cinta sejujur-jujurnya. Karena cinta adalah cinta memang. Ada lagunya kayaknya deh, cinta adalah cinta ya. Karena cinta adalah rasa. Dan kalau orang suruh mendescribe cinta dan membreakdownnya, itu akan sulit. Cinta itu harus memiliki apa enggak sih Master? Nah, ini kan kayak yang namanya diksi ya, sinonim yang berbeda-beda. Ada yang bilang sayang. Kalau di luar negeri ya cinta ya love. Kalau di kita katanya, gue cuma sayang sama lu, tapi gue nggak cinta. Gue bingung juga tuh jadinya. Manusia itu makhluk yang individual, yang dia bisa merasakan atas dasar persepsinya. Makanya kalau ada seseorang pasangan, dia bilang, gue cinta lu, gitu kan. Lalu gue bilang, gue juga cinta lu. Apa yang bisa menvalidasi itu? Menurut lo Pasti apa? perwujudan apa sih yang bisa dia lakukan terhadap Ya, kita? paling kan secara material mungkin dibelai, disayang, Yes. ada perasaan care dan lain-lain kan. Betul, perhatian. Itu yang bisa kita pegang sebetulnya. Tapi bagaimanapun juga Sobat KG, kita tidak akan pernah bisa memegang mind seseorang. Apa yang ada di dalam dirinya dia, itu gue nggak akan tahu sampai kapanpun juga. Mungkin pragmatis ya yang akan gue jelaskan. Tapi memang itulah kenyataannya. Makanya banyak orang yang kecewa di tengah-tengah. Kok lu gitu sih? Gitu. Tuh. Nah, berarti itu udah melenceng tuh, udah berubah tuh dari yang sebelumnya perhatian, jadi udah berkurang. Ya bisa kayak begitu. Makanya cinta adalah cinta. Yang tahu cinta itu siapa sebetulnya? Dirinya sendiri mungkin. Sebetulnya Sobat IKG, saat ini kita hidup di ruang dan waktu ya. Yes. Karena kita ada di sini nih, material level nih. Body, soul, dan spirit. Dulu gue pernah cerita juga di EKG, ada di video Siapa Yang Mengerti Cinta. Gue ibaratkan ada sebuah pulau, di dalamnya itu hidup rasa-rasa. Ada rasa bahagia, rasa senang, rasa benci, rasa jengkel, rasa marah, dan lain-lain. Dan ada rasa cinta di situ. Lalu, suatu ketika, yang namanya meteor itu mau jatuh tuh, mau ngancurin pulau itu. Udah tinggal berapa meter lagi. Nah, kalau jatuh, habis deh semua itu pulau itu. Terus akhirnya mereka panik semua tuh. Woi, tolongin dong, tolongin. Akhirnya mereka berbondong-bondong ke perahu untuk menyeberang ke pulau yang lain biar aman. Rasa bahagia, rasa sedih, rasa jengkel, semua siapin perahu. Wah, lagi meteornya jatuh nih, siap-siap gitu tuh. Akhirnya rasa cinta juga ikut di situ. Terus rasa cinta bilang, tolongin saya dong, tolongin saya gitu. Terus rasa cinta minta tolong sama rasa bahagia. Bahagia sih, tolongin gua dong, gitu kan. Terus rasa bahagianya bilang, nggak bisa, kamu ikut aja sama rasa jengkel, perahu gua udah penuh.
Lalu si Cinta akhirnya nggak dapet perahu. Dia minta tolong lagi sama rasa jengkel. Jengkel, tolongin gue dong. Nggak bisa, lu lihat aja marah tuh. Dia mewakili rasanya Iya, itu ya. minta sama rasa marah. Rasa marah, selamatin gue juga dong. Gue numpang perahu lu ke pulau berikutnya tuh meteornya udah dikit lagi tuh. Wow, bunyinya begitu. Iya, meteornya gitu. Gak mau nolong juga rasa marah. Apaan lu? Nggak ada. Lu sendiri aja. Akhirnya semua rasa-rasa tuh pindah tuh. Sama sekali nggak ada yang nolongin. Lalu, si Cinta sendirian diem. Tiba-tiba, ada perahu lewat. Cinta, ngapain kamu situ sendirian? Hah? Ikut gue. Ditolongin ya? Ditolongin. Dia naik tuh perahu itu. Akhirnya ditaruh ke sebuah tempat. Di situ rasa-rasa berkumpul lagi. Nggak berapa lama, pulaunya hancur. Lalu Cinta akhirnya sampai di sebuah tempat yang luar biasa. Turun dia. Terus yang nolongin bilang gini, "Dah ya, gue jalan dulu. Bye." Si Cinta bingung. Dia kok mau nolongin gua ya? Rasa bahagia nggak mau nolongin gua, rasa marah nggak mau, rasa seneng nggak mau. Dia tuh siapa? Akhirnya dia tanya sama rasa jujur. Oh, si jujur ada. Ya. Jujurnya bukan jujur kacang ijo ya. Bubur itu. Jur, itu siapa sih itu? Mau nolongin gue, kan gitu. Masa lu nggak tahu sih, Cin? Masa lu nggak tahu sih, Tak? Darta. Oh iya. Cin. Enggak, siapa sih? Ya elah, itu kelihatan kali bentuknya. Ya? Nggak tahu. Menurut lu siapa dia? Yang mau nolongin si Cinta tuh? Ya mungkin si rasa kasmaran. Wih, entah mengapa itu lagu tahun 93 loh. Iya. Baby boomers. Iya. Tahu nggak tahu. Akhirnya dia nggak tahu kan. Terus dia tanya lagi siapa. Si rasa jujur tuh bilang dia itu waktu. Kok waktu mau nolongin gua sih? Ya karena waktu yang benar-benar tahu cinta sesungguhnya itu. Dalam ini Sobat EKG. Cuma waktu yang bisa tahu cinta. Jadi yang bisa menyelamatkan cinta hanya waktu gitu. Waktu. Apapun yang terjadi. Ya, ada yang tadinya biasa-biasa jadi malah lengket. Ada yang tadinya lengket jadi malah lepas. Ada yang lepas, lengket lagi juga. Betul. Oke. Dulu gua sama bini gua nggak akur. Oke. Malah sekarang tambah lengket. Waktu ketemu ya, nggak pernah akur gua. Gue tahu tuh karena kenapa? Waktu. Betul sekali Sobat IKG, karena waktu. Terus juga buat yang lagi orang-orang lagi kasmaran pun juga ya nggak akan selamanya juga begitu ya. Iya, Karena kan waktu pun juga akhirnya bisa merubah keadaannya. Iya, bisa berubah Yes. atau bisa juga dia reveal yang sesungguhnya. Reveal. Ya, akhirnya ternyata jati diri dia di situ. Makanya kita tuh agak sulit kalau kita mau menilai seseorang. Bisa sih kita bikin table matrix ya, secara teknis. Dia cakep, hidungnya mancung, matanya bagus, badannya keker kayak lo gitu kan, tinggi. Ya, secara body nih, pas sudah dijalanin, ternyata soul-nya belum dapat. Makanya cinta itu juga melibatkan body, soul, dan spirit sama-sama. Jadi kalau lu pengen sama pasangan lu tuh bener-bener akrab terus, harmonis, menurut gue ya, karena waktu juga nggak bisa ditawar, adalah banyak ngobrol Sobat IKG. Banyak ngobrol. Banyak ngobrol. Apa aja? Ngobrolnya juga harus bisa objektif dan subjektif. Apa perbedaannya, Master? Ya banyak. Misalnya seorang pasangan ya, dia lagi di jalan nih, nyetir nih misalnya lo ya, di sebelah ada bini lo, misalnya ya. Terus tiba-tiba bini lo bilang nih, "Pak, lihat tuh Pak, tuh orang buru-buru mungkin ya, jalan, ada orang naik motor, cewek, cuma bajunya, celananya agak melorot gitu." Oke. Terus lu bilang, "Ya mungkin dia buru-buru kali." Oke. Masa buru-buru kayak gitu sih? Iya, mungkin dia buru-buru. Akhirnya lu berantem tuh, ribut tuh. Kamu belain dia ya? Enggak kok. Gitu kan. Sampai orangnya udah lewat, minggir, hilang kemana nggak tahu. Lu masih berantem lu terus. Gara-gara ngebahas gitu doang ya? Akhirnya sampai di sebuah restoran.
Kita mau makan apa nih? Serah. Cewek kebanyakan begitu ya. Kalau ditanyain mau makan apa? Serah. Nah itu ya, padahal kita berdua saling cinta ya. Tapi ketika kita menemukan sesuatu ya, sesuatu yang memang di luar dari permasalahannya, di luar dari diri kita ya, akhirnya kita jadi kayak gitu. Lu tuh emang dikasih tahu ya, lu juga, terus kita harus bilang stop dulu deh. Bilang sama bini lo, mah orangnya udah nggak ada, udah belok ke kanan, hilang. Kita masih ngobrolin orang itu di sini. Stop lah, udahlah. Kecuali kalau menyangkut kita berdua kan, kita harus objektif. Jadi jangan subjektif. Ntar akhirnya kalau lu tanya, tadi naro gula di mana mah? Bukan kamu tahu kan, kamu yang terakhir naruh gula. Nah itu jadi subjektif. Cuma gara-gara orang celananya melorot. Oh, jadi ke bawah-bawah terus ya, panjang jawab urusannya. aja. Gulanya ada di atas tuh ya. Udah. Jadi harus tetap bisa objektif. Sama kayak pasangan mau cerita. Dia mau cerita sesuatu yang absurd. Yang gua kok suka ya sama tuh cowok. Kamu ini nggak boleh gitu. Dengerin dulu. Siapa tahu persoalannya itu bisa diomongin, akhirnya mendapatkan sebuah solusi. Itu namanya kedewasaan. Gitu. Jadi ini tentang permasalahan yang memang sudah ada pasangannya, Master ya. Nah, ada pertanyaan, Master. Apa tuh? Gimana caranya supaya dia bisa dapat pasangan? Wow, luar biasa. Ini agak berbeda dengan material ya. Karena yang diinginkan adalah body, soul, spirit. Manusia. Oke. Ya kan? Tiga hal yang sangat kompleks. Manusia tuh kompleks. Makanya manusia adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dia punya material level, dia punya soul, pola pikir, dan rasa yang sendiri, individual. Dan dia juga punya spirit, sebuah keyakinan yang luar biasa akan hidup bersama Tuhan dan semestanya. Kan punya kriteria sebetulnya. Nah, makanya kriteria itu memang harus benar-benar kita bisa describe, jelaskan. Kalau menurut gua, jangan takut, malu, dan angkuh. Mau lu kayak apa? Gitu. Jadi kita harus tulis dulu nih. Misalnya, gue pengen punya bini yang seperti apa nih? Ya, secara fisik tulis. Oh, kita harus detail ya. Walaupun kita saat ini belum punya pasangan, tapi kriteria... Berani dong, harus punya nyali kayak gitu. Itu kan bagus, bukan hal yang buruk. Ya kan? Oke. Itu bukan hal yang buruk loh. Kan ada juga nih, mungkin sebagian orang yang dia pikir, udahlah, yang kayak gimana aja lah, yang penting ada pasangan. Itu belum apa-apa, udah nyerah kayak gitu. Nggak boleh seperti itu. Nggak bisa, hidup manusia itu harus tetap optimis, Sobat IKG. Misalnya, hidungnya kayak apa? Apalagi zaman sekarang, zaman dulu susah. Kalau zaman sekarang lu bisa pakai komputer, pakai apps, hidung masukin sini, mata ini, wah, nih idaman gua. Tapi ada juga orang yang nggak punya tipe kan? Iya, nggak punya tipe ada. Ada orang ya, cerita klien, Master, istri saya tuh biasa aja, tapi satu gedung suka sama dia, dan gua yang berhasil mendapatkannya. Apa yang membuat dia luar biasa? Dia itu atraktif katanya gitu. Oh ya, ya. Jadi dia itu ya ngobrolnya anggun, senyum kalau perhatiin lihat mata. Cie. Dan satu gedung suka sama dia, tapi kalau secara fisik sih dia biasa aja, Biasa aja ya. gitu. Nah, jadi Master, menurut lo nih, gue mau tanya ya. Jadi kan ada beberapa kriteria orang, ada yang lebih mementingkan fisik ataupun inner beauty-nya gitu ya. Jadi baiknya bagaimana, Master? Ya, kalau gue bilang body, soul, spirit itu 100% semua. Sempurna, harus sempurna. Kan kesempurnaan itu kan tergantung persepsi manusia lagi, beda-beda. Oh, relatif ya. Relatif. Jadi kalau misalnya kita udah punya tipikal karakter cewek yang seperti ini atau cowok yang seperti ini, terus kita describe lagi, bikin requirement. Bagaimana kita ingin diperlakukan. Oh, misalnya, Master, gue tuh pengen punya cowok, kalau gue mau naik mobil, dia bukain pintu. Cie, itu hal yang sangat sederhana ya. Sampai sedetail itu ya? Ada yang kayak gitu. Kepekaannya gitu. Wah, gentleman. Kan gitu kan. Berarti dia pengen punya pasangan yang romantis ataupun yang care. Ya, dan itu jangan takut untuk didescribe. Semakin kita detail, semakin kita bisa merasakan. Ih, dibukain pintunya loh. Biasa. Gitu. Duduk, ditanyain. Ya, kembali lagi ya, kalau udah kita dapet seorang pasangan yang luar biasa, kita akan berada di sebuah tempat. Kalau gue bilang namanya God mode, mode Tuhan.
seolah-olah. Karena semuanya udah kita miliki. Oke. Nah, biasanya kalau udah sampai di situ, manusia akan punya rasa bosan. Dan itu wajar. Harus dihindari atau bagaimana itu? Makanya kan sering ngobrol. Oh, untuk bisa beradaptasi ya? Iya, jadi kan hidup manusia itu dinamis. Makanya cuma Tuhan yang luar biasa. Keajaiban yang luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak pernah bosan. Dia udah punya semua. Manusia kalau udah punya semua, pengen cari yang lain. Ya kan? Lu kayak ngeliat bukit dari jauh, bagus tuh hijau, wah. Begitu udah sampai di sana, botak, gila, tanahnya tandus, buahnya nggak numbuh, kebingungan. Mungkin ada yang manggut-manggut menyetujui kali Mas. Terus akhirnya dia turun lagi tuh, Turun lagi. lihat bukit lagi, lari lagi. Oh, cari lagi. Sama lagi, airnya kering, dia harus gali dulu. Kalau sebelumnya Hijau dari jauh bagus. Bagus. Terus gimana ya supaya nggak turun naik bukit? Ya bisa jadi mungkin lo kurang sabar. Sabar ya, bertahan sementara dalam kondisi yang tidak mengenakan. Gali lah. Oh, sabar untuk bertahan di situ. Iya, nanti airnya keluar tuh. Iya. Kan? Pohonnya mulai berbuah, rumputnya mulai hijau. Udah tuh, udah enak. Lu jangan lihat bukit yang lain. Itu kayaknya bagus tuh. Lu turun lagi, diambil orang ntar bukit lu. Padahal bagus yang kemarin tuh hijau. Oh, iya. Gua yang nanem, orang lain yang makan buahnya. Cuek. Gitu. Nah, manusia suka kilaf, salah, dan lain-lain. Nggak apa-apa, wajar. Tiba-tiba dia melakukan suatu kesalahan, ya kita dengerin dulu. Nah, apa sih yang kok kamu kayak gitu? Ya kan? Iya, soalnya aku ini, itu, dan lain-lain. Ya, diobrolin. Apapun itu. Jadi udah bisa gue tangkap nih kesimpulannya Master. Jadi kalau kita untuk bertahan sama cinta itu waktu. Ya. Waktu ibarat ilusi sama semua. Waktu itu seperti KG, dia tidak berpihak loh, dan dia nggak peduli siapa diri kita. Dia jalan terus. Ya. Makanya 1 hari 24 jam itu harus kita punya disiplin diri untuk kita bisa menggunakannya. Nggak perlu kerja keras, tapi disiplin. Kayak gua tadi kan, lu telepon 3 jam lagi ya gua balik. Ternyata klien yang terakhir dia bilang, Mas gua agak maleman ya, kebetulan gua kosong. Ya udah gua pulang ke sini, mandi sebentar, bisa podcast. Luar biasa. Tapi ntar malam gua sikat lagi. Apakah kerja keras? Ya enggak sih, kerja dengan cinta bagi sang pencipta, walau tadi ngantuk-ngantuk ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan seorang pasangan juga nggak harus kerja keras, Master. Nggak perlu. Nah, ada kerja keras dari mana itu? Kerja dengan cinta lah. Sama kayak orang ya. Seorang ayah bilang, Papa ini udah berkorban demi kamu semua. Korban itu nggak enak, Sobat IKG. Kalau udah kayak gitu berarti udah nggak enak ya. Iya. Ya, Papa ini bekerja dengan cinta bagi sang pencipta. Jadi nggak ada sacrifices atau pengorbanan. Yang ada adalah fight for love. Berjuang demi cinta. Luar biasa. Lagu apaan lagi nih cocok ini, Master? Sacrifice itu lagunya Elton John. Elton John. Tahun 89. Gua masih umur 2 tahun kayaknya. Wah, gue juga masih belum lahir kali. Gua nggak tahu lagunya gimana, cuma tahu pernah denger aja. Ya, kembali lagi soal lagu, Master. Gue juga akhirnya juga seneng nih kalau di konten EKG itu disisipin lagu-lagu, Master. Ya, kayak tadi kan lihat bukit dari jauh. Begitu dia udah pindah ke bukit, dia nyesel deh tuh. Tunggu, gue punya cerita, Master, di mana gue punya kesalahan sama dulu ya. Itu gue punya memori lagu, Master. Lo tau gak Peabo Bryson? Peabo Bryson, lagunya Santa Barbara ya. Gue nggak tahu sih soundtracknya apa sih, cuman kalau lagu penyesalan itu dan dia pengen balik lagi itu If Ever You're in My Arms Again. Itu Peabo Bryson. Iya, itu Peabo Bryson. Yes. If ever you're in my arms again, this time I love you much better. Nah, itu sama tuh. Dia udah dari bukit nih, udah bagus. Dia lihat bukit lain kali ya. Dia turun tuh ke bawah tuh. Meninggalkan yang sebelumnya. Iya, atau mungkin dia punya kesalahan dan lain-lainnya. Adalah busuk lo, bukit lo. Tiba-tiba dia pengen balik lagi, terus dia bilang, please lah izinin gua naik bukit itu lagi, gitu kan. Hari ini gua akan mendekat lu dengan erat. Kalau udah dikasih kesempatan gitu, ya emang harus dimanfaatkan.
Gitu Sobat TKG. Ibu Bryson itu. Vivo Bryson. Itu lagunya Santa Barbara. Santa Barbara. Itu gue belum lahir sih sebetulnya. Kalau gue sih nggak tahu kalau itu soundtracknya film Santa Barbara. TVRI dulu ada. Wah, kayaknya gue nggak ngalamin TVRI kalau gue sih. Supaya lu siapa? Gue nggak ngalamin TVRI. Apaan lo aja kemarin bilang lagunya Chicago, buset. Kan gue bilang Peter dari Cetera, awal. dari tahun 1970-an. Bokap gue sering nyetel lagu itu. 111,1 KGFM. Iya. Ada kiriman dari Eca. Coba tes lagi. Apaan? Tes gue. Buat Mas Bayu, ntar aja terakhir aja gue bikin lagi. Oke. Luar biasa, udah setengah jam lebih kan? Yaudah, gue Ya, coba dulu. nanti kita bikin podcast selanjutnya. Sobat TKG jangan bosen-bosen ya sama kita ya. Master. Kita kalau ngobrol, Aduh, gila lupa waktu. apalagi ingetin dulu yang di Bandung. Informasi dong. Dan lu ingetin yang di Bandung. Oke, Master. Iya. Gue yang ingetin ya. Iyalah, masa gua terus. Buat Sobat EKG, jangan lupa ya, nanti Juli 27 kita jumpa lagi Oh, iya. di Bandung. Kita ngobrol-ngobrol langsung sama Master Darta. Ngobrolin cinta. Ngobrolin cinta, ngobrolin kekayaan dalam ketenangan. Iya, karena kan kaya itu harus dalam segala macam aspek. Body, soul, dan spirit kan. Oke. Gitu. Material level oke, soulnya tenang, spiritnya tetap dijaga. Jadi kita nggak loss. Ya nggak? Apalagi dan kekayaan dalam ketenangan bersama orang yang dicintai. Wih, luar biasa Sobat TKG. Oke, Master. Sekian dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam bahagia, tenang Sobat TKG. Kita orang kokai. Sikat. Sikat. semua. Tadi apa? Pibo Bryson ya? Pibo Ntar gue cari deh Pibo Bryson. ...111,1 EKG FM buat sobat semua yang masih setia sama serial TVRI yang ditayangin di hari Senin jam 8. Jangan ketinggalan, ntar udah keburu masuk dunia dalam berita jam 9 malam. Satu tembang ciamik dari miliknya Pibo Bryson. Ya, bercerita tentang penyesalan sekaligus janji yang mendalam. Lagu ini di-request sama seseorang yang gak mau disebutin namanya. Katanya sebagai hadiah ulang tahun di bulan Juni ya. Buat seseorang yang bernama Juni, selamat ulang tahun ya Juni. Satu tembang romantik meluncur dari miliknya Pibo Bryson. Maybe too much to ask, but I swear from now on. If baby you're in my arms again, this time I'll love you much better. If baby you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time I'll never